Yang pertama, bagaimana proses pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui untuk melegalkan pasar kripto di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia resmi melegalkan transaksi jual beli mata uang digital atau cryptocurrency. Setelah Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi atau BAPTI merilis aturan soal perdagangan Bitcoin CS yang ditandatangani Kepala Bapepti. Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital, yaitu yang pertama, perdagangan Bitcoin harus dilakukan di bursa berjangka. Yang kedua, cryptocurrency yang diperdagangkan harus berbasis distributed ledger atau teknologi dan berbentuk aset crypto utility atau kripto beragun. Yang ketiga, nilai kapitalisasi pasarnya termasuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia. 4. Perdagangan aset kripto dapat difasilitasi bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bapepti. Syaratnya, bursa berjangka tersebut harus memiliki modal disetor minimal 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal air minimal 1,2 triliun. 5. Bursa berjangka juga harus memiliki paling sedikit 3 pegawai bersertifikasi Certificate Information System Security Professional atau CSSP. 6. Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan aset kripto harus dilakukan oleh lembaga clearing berjangka yang memiliki modal paling sedikit 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir 1,2 triliun. 7. Transaksi Bitcoin di bursa berjangka harus difasilitasi pedagang fisik aset kripto atau pialang dengan server di Indonesia. Para pialang ini wajib memiliki modal disetor minimal 1 triliun dengan mempertahankan modal akhir paling sedikit 800 miliar. Perusahaan pialang harus memiliki struktur organisasi minimal divisi informasi, teknologi, divisi audit, divisi legal, divisi pengaduan pelanggan aset kripto, divisi client support, dan divisi accounting dan finance. Pialang cryptocurrency harus memiliki sistem sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk perdagangan yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka. 10. Pialang juga harus memiliki standar operasional prosedur minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto, dan penerapan program anti pencucian uang. 11. Pelanggan aset kripto yang akan melakukan transaksi pelanggan aset kripto yang akan melakukan transaksi aset kripto melalui pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama pedagang fisik aset kripto untuk kepentingan lembaga clearing berjangka. 12. Dana yang ditempatkan wajib menggunakan 2. Menurut saya, pasar kripto sangat bermanfaat bagi mahasiswa seperti saya, karena manfaat ini akan lebih dirasakan ketika sudah lulus kuliah nanti dan memiliki pendapatan sendiri. Seperti kita ketahui, saham merupakan alternatif yang menjanjikan dalam memberikan pendapatan tambahan. Karena selama 10 tahun terakhir, indeks bursa saham Indonesia mengalami tren membaik. Artinya, investasi saham menghasilkan return lebih tinggi dibandingkan produk investasi lain. Apabila sejak usia dini kita sudah investasi, mahasiswa bisa mendapatkan manfaatnya di masa mendatang. Investasi merupakan kegiatan yang sebaiknya memang diimplementasikan sejak dini. Ada beberapa faktor yang mendorong mahasiswa sebaiknya memulai berinvestasi. Di antaranya tingkat inflasi di Indonesia 3 hingga 4% yang
menyebabkan harga produk terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, mahasiswa sudah sepatutnya mengubah pendapatan tetap menjadi investasi saham jangka panjang untuk melawan inflasi. Oleh karena itu, mahasiswa sudah sepatutnya mengubah pendapatan tetap menjadi investasi saham jangka panjang untuk melawan inflasi. Kenapa jangka panjang? Karena saham juga bisa diwariskan. 3. Jika saya memiliki uang 1 miliar, saya akan memilih investasi di pasar saham. Mengapa? Karena jika berinvestasi saham sejak muda, tentu saya tidak perlu khawatir dengan masa depan saya. Setidaknya, saya punya tabungan jangka panjang berupa saham-saham yang telah saya beli sejak muda. Jika suatu saat saya membutuhkan uang, maka saya dapat mengambil uang dengan cara menjual sahamnya. Istilah yang biasa digunakan adalah menabung uang di saham. Kenaikan harga saham cenderung tinggi hingga mampu menyaingi laju inflasi setiap tahun. Oleh karena itu, tidak ada salahnya saya menabung uang di saham karena memberikan return yang relatif lebih tinggi.